kesempatan ini saya akan memberikan mengenai jurnal koreksi. Jika Anda sebelumnya mungkin pernah mempelajari penyesuaian ya, dampaknya mirip, tetapi ya ada perbedaan, itu yang harus Anda pelajari. Oke, apa itu jurnal koreksi ya? Kita akan lihat secara singkat. Untuk keterangan ada di sumber internet juga, boleh dibaca itu di ini ya, di copy paste kemudian dimasukkan web browser ya, oke ya. Oke, tapi ada catatan saya lihat tadi apa itu jurnalnya khususnya untuk yang contoh jurnal pembalik, untuk yang jurnal benar itu ya, itu nampaknya masih perlu dibenahi di dalam web itu hati-hati ya, semoga tidak menjadikan kebingungan gitu ya, karena ada yang salah, tapi kalau Anda tahu logikanya pasti akan tahu ya. Silahkan teka-teki untuk yang salah mana ya di tempat jurnal pembalik. Oke. Prinsip dasarnya begini ya, akuntan itu kan sebenarnya memang harus bekerja secara hati-hati dan teliti ya. Namun kadang tidak menutup kemungkinan itu terdapat kekeliruan dalam melakukan jurnal. Nah, kalau di dalam manual sebenarnya memang tidak boleh ya, di pack itu di keuangan tidak boleh ya, di pack itu tidak boleh. Yang pertama misalnya kalau di manual kertas itu kadang dipakai apa tuh tanda coret gitu ya, tapi itu kan berbahaya. Apakah ini sudah di poskan atau belum kan nanti menjadi kebingungan. Maka menggunakan jurnal transaksi. Nah, jurnal apa itu koreksi ya, apalagi di dalam sistem komputer gitu ya. Nah, di dalam sistem komputer kan harus dilakukan edit langsung. Kalau di Excel kan masih bisa, tapi kalau sistem yang sudah terprogram itu mungkin tidak disediakan edit gitu ya, tapi harus dimasukkan jurnal koreksi. Atau apa ya, kalau yang sudah lebih susah lagi itu kalau sudah pakai formulir langsung terintegrasi ya, misalnya nota sudah terintegrasi dengan pembelian, nah itu ya jarang salah sih, mungkin salah memasukkan item gitu ya, barangnya mungkin salah gitu ya, berdampak pada nilai yang salah itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Maka ada cara tersendiri untuk mengoreksinya ya, mungkin dihapus barang itu kemudian ditambahkan formulir baru ya, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya, harus diretur gitu ya. Oke. Nah, untuk membetulkan kesalahan tersebut dibutuhkan jurnal yang disebut jurnal koreksi. Nah, ini yang Anda pelajari adalah apa beda antara penyesuaian dan koreksi. Ya, kalau penyesuaian itu kan memang sudah rutin ya, misalnya apa ini penyusutan itu rutin, memasukkan beban sewa ya, kalau Anda ingat itu rutin gitu ya, dan itu tidak salah gitu ya. Ya, penyesuaian tidak salah, memasukkan angka tetapi bukan karena kesalahan. Nah, kalau koreksi ini kan karena ada kesalahan, jadi ditemukan kesalahan gitu ya, maka diperlukan koreksi ya. Oke ya, bedanya ya. Oke ya, tempatnya sama sih ya, di jurnal umum juga boleh gitu ya. Ya, oke, cara melakukan koreksi ya, saya sarikan aja ya dari mungkin yang Anda baca di atas tadi di linknya. Membuat jurnal koreksi itu yang pertama itu membuat jurnal koreksi. Sorry itu di sini ya, membuat jurnal koreksi ya, maksudnya mengkoreksi langsung, mengkoreksi jumlah ya, lebih tepatnya begitu ya, yang dikoreksi langsung jumlah gitu, sehingga jumlah akhir item jurnal tersebut adalah menjadi benar ya. Mungkin ada dua kesalahan ya, kelebihan mencatat atau kekurangan mencatat ya. Kalau
lebih kan koreksinya mesti dikurangi gitu ya. Kalau kekurangan ya mesti koreksinya menambahkan, kira-kira itu ya. Nah, kemudian jurnal kembali ini tipe yang kedua ya. Oke, kalau ya sama sih boleh ya, bisa ya dicatat yang atas itu pakai kembali pun bisa ya. Kalau memahami konsepnya mau dipilih yang mana, yang penting apa, saldo atau jumlah yang di jurnal itu akan menunjukkan angka yang benar pada akhirnya. Nah, itu intinya di situ. Nah, yang kedua itu pakai pembalik ya. Nah, yang pertama jurnal koreksi atau pembalik, sama-sama mengoreksi sebenarnya ya. Sama-sama mengkoreksi. Oke. Untuk mengenalkan kesalahan jurnal, kemudian memasukkan angka apa itu yang benar dengan membuat ayat jurnal. Alternatifnya apa itu? Tuh, kecepatan. Ya. Alternatifnya adalah ini, mengenalkan atau membalik. Ya, keduanya ya. Jadi yang debit ya dibalik, yang kredit juga dibalik. Jadi kan sama dengan belum melakukan jurnal kan, nol ya, nol dan nol gitu. Jurnal yang salah yang di kredit dicatat di debit dan yang kredit dicatat di debit. Salah nggak ya itu? Sama ya. Oh iya, iya. Ini mestinya yang debit dicatat kredit, yang saya juga salah ya. Ya, oke. Oke. Dan yang kredit dicatat debit. Kemudian dibuat jurnal yang benar atau ya, atau itu berarti ini ya. Nah, oke. Atau ya, mengenalkan rekening yang salah dan mengganti dengan rekening yang benar. Jadi kalau yang salah di debit tentu dimasukkan kredit, tapi yang kredit tidak dilakukan. Ya, kita coba contohnya aja. Jurnal koreksi kelebihan mencatat itu yang pertama ya. Contoh di situ ada beban listrik 2.500 dibayar secara kas 2.500. Misal jurnal tersebut salah, ya, seharusnya 250 bukan 2.500. Nah, ini kokean ya, ngetiknya tambah 0 ya. Selisihnya banyak ya, 2.500 dikurangi X sehingga yang betul tadi berapa? 250 ya. Sama sih ya kalau dibikinkan, cuma yang atas itu agar tahu logikanya ya. Oke, logikanya berapa sih sehingga ketemunya catatannya 250. Jadi yang 2.500 hasilnya 2.500 ya. Itu dikurangi 250, maka selisihnya itu 250 gitu ya. Nah, maka karena kelebihan kita kurangkan ya ini ya. Ya, ini kan kasnya kemarin keluar 2.500. Nah, kita sekarang memasukkan di debit kan, berarti kalau pernah mengeluarkan berarti seperti ada memasukkan baru ya, 250. Nah, ini agak direnungkan ya untuk yang belum terbiasa. Nah, beban listrik yang semula jumlahnya 2.500 kan kalau di kredit berarti berkurang kan ya. Maka kalau ini digabung, nah ini di-matchkan, kemudian yang ini juga di-matchkan, itu ketemunya berapa ya? Ya, ketemunya kan berarti beban listrik sama kas ya di situ ya. Berapa? 250 ya, sama-sama 250. Nah, itu dengan jurnal ini angkanya menjadi benar. Kita lanjut. Nah, contoh kedua, jurnal koreksi kekurangan. Kalau tadi kelebihan, sekarang kurang. Beban air 225 ya, seharusnya berapa tadi? Seharusnya 255 ya, ini selisih kan total ini mirip ya, 225 ternyata 255 ya. Oke ya. Nah, itu cara mengoreksinya begini ya. Oke, ini sama ya, yang betul kan angkanya 255 ya. Nah, maka saya ganti X ya, berapa itu 225 ditambah berapa sehingga menjadi 255.
Kalau diteruskan ketemunya adalah 30.000. Maka kalau ini mudah ya, tinggal menambahkan ya. Ya, beban air ditambah 30, kas ditambah 30 berkurangnya. Oke. Sehingga jumlah akhirnya menjadi 255. Tuh, seperti yang diharapkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi intisarinya adalah kalau sudah dipahami jurnal itu akan kalau di-matchkan itu akan menunjukkan angka yang benar. Itu saja intinya ya. Nah, ini yang jurnal pembalik rekening yang pertama ya. Ini yang versi 1. Ya, kalau ini dibalik dua-duanya, ini kan ada debit, kredit ya. Jurnal tersebut salah, seharusnya adalah beban perlengkapan kantor. Ya, ini promosi, ya di sistem sudah masuk promosi itu. Ya, maka dalam metode ini, nah metode sekarang ya, pembalik yang pertama itu, jurnal tersebut dibalik terlebih dahulu, kemudian ditulis jurnal yang benar. Ini dibalik, ya, udah perlengkapan tadi dikredit, kemudian menjadi debit. Dampaknya apa itu? Dampaknya sama dengan 0 ya, dikredit jadi di debit kan. Berarti pengaruhnya kan 0, 500 dan 500. Sama juga dengan yang ini beban perlengkapan. Ini salah. Yang beban perlengkapan itu ya. Beban perlengkapan match ya. Ya, oke. Yang di debit menjadi kredit. Itu maka jurnal yang atas dan yang bawah ini sama dengan tidak punya dampak, artinya 0 ya. Maka itu yang disebut dibalik ya, di pembalik. Kemudian dimasukkan jurnal yang benar, berarti ini benar-benar mencatat baru ya, beban perlengkapan kantor dan perlengkapan gitu ya. Nah itu berarti langkahnya ini dulu, ini mungkin tanggal 1 bulan 3 misalnya, konangannya 5 bulan 3 atau 31 itu boleh ya. Nah ini juga langsung dicatat di tanggal 5 bulan 3, kira-kira seperti itu. Nah ini jurnal pembalik yang digabung. Kalau tadi kan dipisah, ini langsung dinolkan semua. Kalau ini digabung, bedanya apa? Coba kita lihat di sini. Beban perlengkapan promosi sama dengan yang tadi ya. Perlengkapan juga dampaknya sama, tetapi yang ini yang dinolkan hanya yang promosi. Ya, oke. Di situ kan. Nah, ini. Kalau ini kan 0 ya, berarti beban perlengkapan promosi tadi ada di 500 debit, berarti bebannya bertambah, kemudian dinolkan dengan cara dikredit, maka beban promosi dikredit. Nah, ini kalau dilihat di dalam neraca saldo atau buku besar mesti menjadi 0. Nah, sekarang muncullah ya, dimunculkan beban perlengkapan kantor. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini langsung membuat apa itu namanya satu jurnal untuk mengkoreksi ya, rekening contohnya di situ ya. Oke. Baik, itu yang saya sampaikan. Semoga dapat dipelajari ya dengan berlatih dan seterusnya. Terima kasih.